warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kok pada lemes sih? Belum sarapan ya? Belum, Bu. Nah, biar semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke. Siap, Bu. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Dimulai. Oke, Ibu melakukan presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, Ibu. Yogi, Hadir Ibu. Bening, Hadir, Bu. Cahaya, Hadir Ibu. Zalfania, Hadir Bu. Azza, Hadir, Bu. Emeralda, Hadir Bu. Dodi, Hadir Bu. Khairi, Hadir Bu. Nada. Hadir. Oke. Alhamdulillah ya, sehat semua. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kalian masih ingat nggak pelajaran kemarin? Masih. Nah, nggak lupa ya. Jadi sebelum memulai pelajaran baru yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, mari kita ingat-ingat lagi tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia pada abad keberapa sih anak-anak? Saya Bu. Ya, Pada abad 7 Masehi. betul. Nah, pada abad ke-7 Masehi Islam masuk ke Indonesia itu kan menggunakan beberapa teori. Ada yang bisa membantu jawab? Ada berapa teori? Saya Bu. Saya, Bu. Ya. Wah, banyak banget. Teorinya ada 4. Siapa aja yang mau jawab? Saya. Ya, boleh. Yang pertama ada teori Cina Bu. Teori Cina ini dibawa oleh perantau Muslim yang di bawah perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara pada abad ke-618 Masehi Bu. Betul banget. Selanjutnya Bening. Ada teori Mekah, Bu. Nah, teori Mekah itu dibawa ke Indonesia pada abad keberapa? Abad ke-7. Betul. Nada tadi angkat tangan ya? Iya. Ya. Teori Persia, Bu. Teori Persia itu dibawa pada abad keberapa? Abad ke-13 Masehi. Betul. Dan ada yang terakhir ini boleh disebutkan Khairi? Yang terakhir ada teori Gujarat. Jadi teori ini tuh menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh pedagang dari India. Betul banget. Teori ini diyakini pada abad ke-13 Masehi. Nah, ya betul banget anak-anak semuanya. Udah diinget-inget ya. Kita masuk ke materi baru yaitu kerajaan-kerajaan Islam. Kenapa sih kok penting mempelajari materi kerajaan-kerajaan Islam ini? Ada yang udah tahu belum? Belum, Ibu. Nah, Ibu jelasin ya melalui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran agar kalian itu dapat menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Jadi biar nantinya kalian itu bisa menunjukkan dan menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat. Oh, jadi dulu tuh pada masa kerajaan Islam di Sumatera itu perkembangan kehidupannya seperti ini loh, yang masih relevan di zaman sekarang. Tuh, jadi kalian biar tahu. Dan yang kedua, agar kalian dapat menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Jadi biar nantinya output atau hasil akhir dari pembelajaran kita ini kalian bisa mengerti dari penalaran kalian sendiri, kalian bisa menghasilkan suatu tulisan yang tentunya bermanfaat. Tuh ya anak-anak. Oke, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu mau ambil LKPD dulu ya. Oke, Bu. Oke Bu.
Jadi mungkin sebagai pemantik untuk materi kita yang akan kita bahas sekarang, di sini apakah ada yang tahu apa yang ada di dalam gambar peta ini? Selat yang ada di tengah antara dua pulau tersebut. Selat Malaka. Selat Malaka. Selat Malaka. Nah, mungkin sebagai pembuka ya terhadap materi yang akan kita bahas sekarang, adakah anak-anak yang tahu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera? Ayo, siapa aja yang tahu? Samudra Pasai. Samudra Pasai, Ya. Itu Aceh, Aceh, Malaka. Malaka. Nah, mungkin kita bakalan bahas tentang kerajaan Samudra Pasai terlebih dahulu nih kawan-kawan. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang terletak di ujung Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 yang didirikan oleh Merah Silu yang kemudian mengadopsi namanya menjadi Malik ul Salih. Dan kerajaan Samudra Pasai ini merupakan salah satu kerajaan yang mempunyai pengaruh kuat di Selat Malaka. Kalau sekalian kalian mengetahui, Selat Malaka dulu di era kerajaan Samudra Pasai, mereka adalah kerajaan yang mengambil serta mengatur segala komoditas perdagangan yang terjadi di Samudra Pasai pada kala itu. Dan kerajaan Samudra Pasai ini juga menjalin relasi, juga menjalin kerjasama terhadap pedagang Arab, pedagang India, dan pedagang Cina. Dan kalau kalian tahu, Selat Malaka itu dulu adalah salah satu selat yang berada di Asia Tenggara dan menjadi pelabuhan yang memiliki jalur perdagangan paling sibuk pada era tersebut. Dan kerajaan Samudra Pasai ini juga berusaha untuk menjadikan Selat Malaka ini sebagai salah satu pusat perdagangan, karena pada waktu itu Selat Malaka juga merupakan selat yang bisa dibilang adalah selat pertemuan dari dua benua Asia, Asia Timur dan juga Asia Barat. Pertemuan perdagangan antara pedagang Arab, India, kemudian Cina itu terjadi di Selat Malaka. Next. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kekuasaannya pada abad ke-14 dan ke-15 Masehi dengan menjadikan Selat Malaka sebagai salah satu pusat jalur strategis perdagangan pada kala itu. Serta kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang menggunakan bahasa Melayu. Kalau kita sekarang melihat Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia, nah bahasa Indonesia itu adalah bahasa original yang merupakan kata serapan dari Melayu kuno pada waktu itu. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini menggunakan Melayu kuno sebagai salah satu bahasa untuk mereka berkomunikasi serta menjalin kerjasama perdagangan dengan para pedagang-pedagang lainnya pada waktu itu. Terus kenapa sih Pak kok kerajaan Samudra Pasai itu sangatlah ingin Selat Malaka itu harus menjadi suatu perdagangan atau suatu pelabuhan yang selalu harus bisa menjadi pelabuhan yang paling sibuk serta menjadi pusatnya. Kembali lagi,
itu demi kepentingan kerajaan tersebut juga. Dan salah satu dampak dari terkenalnya perdagangan Selat Malaka ini itu bisa sampai ke bangsa Eropa. Ada yang tahu di sini bangsa Eropa dulu itu siapa aja sih yang mereka itu berlabuh di Selat Malaka? Ayo, siapa yang tahu? Saya Pak. Apa? Belanda. Belanda, Inggris. Inggris, Portugis. Portugis. 3 bangsa Eropa besar ini dulu mati-matian berebutan untuk masuk ke dalam jalur perdagangan Selat Malaka. Kita next. Sampai akhirnya Portugis pada waktu itu di tahun 1521 itu mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Samudra Pasai yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Ali Muhammad Shah dari Aceh. Dan Portugis itu menggunakan 2 cara dalam untuk menaklukkan Samudra Pasai, yaitu cara internal dan eksternal. Cara internal yang mereka gunakan itu seperti apa sih? Cara internal yang mereka gunakan itu seperti biasa, mereka menjalin komunikasi, mereka menjalin sebuah kesepakatan tanpa diketahui oleh Sultan Ali Muhammad Shah sendiri. Yang mereka menjalin sebuah kesepakatan, entah itu dengan pejabat atau mungkin dengan orang-orang yang menginginkan Kesultanan Samudra Pasai ini untuk jatuh ke tangannya. Jadi Portugis itu bermain 2 kaki. Mereka menyerang secara internal lewat komunikasi, dan mereka juga menyerang secara eksternal lewat fisik. Bombardir yang terjadi adalah keruntuhan yang kemudian menjadikan Samudra Pasai ini runtuh pada 1524, dan Portugis secara resmi menganeksisasi kerajaan Samudra Pasai dari Kesultanan Ali Muhammad Shah. Dan kita next lagi. Terus apa sih Pak pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh Samudra Pasai terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya pada kala itu? Kembali lagi, yaitu Selat Malaka. Kenapa sih Pak kok Selat Malaka ini harus sepenting itu? Jikalau ada suatu bangsa yang berhasil menguasai Selat Malaka dan memonopoli segala perdagangan yang ada terjadi di internal Selat Malaka, maka dipastikan negara tersebut dapat meraup untung yang sangat banyak, dan itu bisa 3 kali lipat dari perekonomian yang terjadi di kerajaan tersebut. Maka dari itu Portugis itu sangatlah bernafsu, sangatlah berhasiat untuk merebut Selat Malaka ini dari kerajaan Samudra Pasai. Yang kemudian yang kedua yaitu pengaruhnya terhadap penyebaran Islam yang ada di Aceh pada kala itu. Kalau kalian mengetahui, kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera ini dulu mempunyai corak Islam yang sangat tua. Di sini ada yang tahu Wali Songo? Tahu Pak. Tahu? Nah, sebagai informasi, mayoritas Wali Songo itu merupakan adalah para santri-santri yang belajar di Pulau Sumatera. Mereka mengenyam ilmu pendidikan Islam itu ada di Sumatera semua. Yang akhirnya mereka datang ke Jawa untuk menyebarkan penyebaran Islam itu ke kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada waktu itu. Dan yang ketiga, kalau sekarang kita melihat bahasa yang kita gunakan sekarang adalah bahasa Indonesia, itu juga merupakan salah satu dampak dari kerajaan Samudra Pasai dalam menggunakan bahasa Melayu yang kemudian diserap untuk menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita next. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah stempel kerajaan. Stempel kerajaan itu setiap kerajaan itu
pasti mempunyai stempel kerajaannya masing-masing. Entah itu Hindu, Buddha ataupun Islam, itu pasti mempunyai yang namanya itu stempel kerajaannya masing-masing. Dan yang kedua, mereka mempunyai makam raja-raja, dan ya itu pasti selalu ada. Dan yang ketiga, yaitu adanya mereka itu memiliki yang namanya itu mata uang sendiri, yang itu digunakan sebagai mata uang untuk bertransaksi secara internal maupun eksternal ketika berada di perdagangan Selat Malaka. Nah, dari kalian sendiri nih, ada gak hal-hal yang kalian pelajari ketika kalian tuh mendengar kata Samudra Pasai di telinga kalian? Apa yang kayak langsung terpikirkan tentang ketika Bapak menyebutkan Samudra Pasai? Nah, itu yang terpikirkan di akal pikiran kalian tuh ketika mendengar kerajaan Samudra Pasai itu apa? Kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan yang bercorak Islam. Ya, Betul. Nah, kita lanjut ke Kesultanan Malaka. Nah, Kesultanan Malaka ini kita hapus dulu ya. Kesultanan Malaka ini itu dalam pendiriannya tidak bisa lepas dari kerajaan Sriwijaya. Karena pendiri dari Kesultanan Malaka adalah Parameswara yang merupakan seorang keturunan dari kerajaan Sriwijaya, yang ia melarikan diri karena serangan dari Majapahit dan juga kerajaan Siam pada tahun 1390. Nah, yang kemudian Tamas ini melarikan diri ke Singapura. Parameswara melarikan diri ke Singapura, dan di situ dia mendirikan sebuah kerajaan. Namun kerajaan tersebut tidak bertahan lama. Kenapa kok tidak bertahan lama, Pak? Kembali lagi, kalau kalian membaca PPT, serangan kerajaan Siam itu sangatlah agresif ketika Parameswara itu ingin membuat suatu peradaban, suatu kerajaan dari nol. Hingga akhirnya ia kemudian berlayar ke utara dan menemukan sebuah tempat di semenanjung Malaya yang hingga kini disebut sebagai Malaka. Dan ia pun mendirikan Kesultanan Malaka pada tahun 1402. Loh Pak, ini kok kenapa kok ada campur tangan dari kerajaan Sriwijaya, ada campur tangan dari kerajaan Majapahit? Karena kembali lagi, kerajaan Sriwijaya pada waktu itu sudah berbentuk kerajaan yang mungkin kalau bisa kita bilang itu merupakan kerajaan-kerajaan sisa yang tidak setermasyhur itu dari pendahulu-pendahulunya. Jadi akhirnya dia diserang oleh kerajaan Siam, kemudian kerajaan Majapahit yang pada waktu itu sangatlah mempunyai agresi militer yang ingin menguasai segala kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Dan kerajaan Sriwijaya ini juga menjadi salah satu tombak yang diincar oleh dua kerajaan tersebut. Puncak kejayaan kerajaan Malaka itu dicapai pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1459 sampai 1477. Salah satu bukti keberhasilan dari kerajaan Mansur Shah ini itu adalah ketika dia itu bisa meluaskan kekuasaannya hingga mencapai Pahang, Kedah, Terengganu hingga ke Pulau Sumatera yang lain. Serta dikarenakan dari pendirinya tersebut, Sultan Mansur Shah ini kemudian membuat suatu sistem pemerintahan yang baru dengan administrasi kerajaan serta menetapkan hukum-hukum supaya para
para rakyat serta masyarakat yang ada di internal kerajaannya itu dapat mematuhi hukum Islam sebagai dasar hukum dari Kesultanan Malaka tersebut. Dan Kesultanan Malaka ini juga menjadi salah satu kesultanan yang menjadi pusat perdagangan dan juga pusat penyebaran Islam yang ada di Asia Tenggara. Jadi mereka tuh dulu itu mendirikan suatu, kalau kita sekarang itu menyebutnya itu kayak pondok-pondok pesantren. Jadi mereka tuh dulu itu mendirikan sebuah kayak, kalau sekarang kita menyebutnya pondok pesantren atau mungkin kita menyebutnya sebagai universitas, itu juga nggak apa-apa. Karena pada waktu itu Kesultanan Malaka ini juga banyak sekali pedagang, ulama, sastrawan dan juga seniman yang mereka itu datang dari negeri-negeri yang tersohor untuk belajar ke Kesultanan Malaka. Dan Sultan Mansur Shah ini juga bisa menerapkan yang namanya itu dia itu selalu menerapkan yang namanya itu sistem pendidikan itu selalu harus bisa membuat orang-orang yang terdidik serta terpelajar itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Makanya kenapa kok dia itu memperkuat itu di bidang pendidikan serta di pusat perdagangan. Next. Kerajaan Malaka ini mengalami kemunduran setelah kematian dari Sultan Mansur Shah. Dan penerusnya itu tidak dapat untuk melanjutkan suatu sistem, suatu peninggalan, suatu dasar-dasar hukum yang telah diterapkan oleh Sultan Mansur Shah ini. Kembali lagi, apa anak-anak? Portugis. Portugis menerapkan apa ketika untuk menyerang suatu kerajaan? Internal dan eksternal. Sama saja seperti kerajaan Samudra Pasai, mereka menerapkan internal serta eksternal. Yang dimana mereka itu internalnya adalah mereka berusaha untuk menyerang, membuat komunikasi, serta membuat suatu kesepakatan. Tapi kesepakatan yang dibuat oleh pihak Portugis ini itu sangatlah rawan untuk ditipu. Jadi mereka tuh ya itu hanya sebagai suatu tipu muslihat yang mereka bikin supaya orang-orang yang ada di internal kerajaan ini tertarik dan mau untuk berkhianat. Ya walaupun ketika mereka berkhianat dan kerajaan Malaka ini runtuh pada tahun 1511, itu ya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena kembali lagi Portugis hanya sebagai tipu muslihat di situ. Nah, next. Kesultanan Malaka ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu mempunyai banyak sekali hal-hal yang menjadi pengaruh besar di bidang pendidikan serta bidang sastra pada kala itu. Seperti yang dijelaskan tadi, Kesultanan Malaka ini berfokus terhadap kependidikan, kesenian, serta kesastra, yang itu kemudian melahirkanlah beberapa filsuf, kemudian juga melahirkan beberapa ulama, beberapa seniman, yang mereka ini merupakan orang-orang yang terdidik dari kerajaan Malaka itu sendiri. Oke, dari kerajaan Malaka, seperti kerajaan Samudra Pasai sebelumnya, hal yang ketika kalian ingin terpikirkan di benak kalian ketika Bapak itu menyebutkan tentang apa sih kerajaan Malaka itu, seperti apa sih? Ada yang tahu? Atau ada yang ingin berpendapat kerajaan Malaka itu seperti apa? Apa? Ini Pak, penerus dari kerajaan Sriwijaya. Ya betul. Tidak masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Sriwijaya, namun itu kerajaan Sriwijayanya itu masih bersifat udah kayak batas-batas kehidupan lah kalau bisa dibilang. Karena ya kerajaan Sriwijaya sudah tidak mencapai di puncak kejayaannya lagi, sampai akhirnya dia itu runtuh oleh serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan kecil dan juga kerajaan-kerajaan besar pada kala itu. Oke, bagus, Benik. Nah, peninggalan dari Kesultanan Malaka ini juga sangat banyak dan berfokusnya itu adalah terhadap budaya Melayu. Karena kembali lagi Kesultanan Malaka ini juga sangat kental dengan budaya Melayu, sama seperti Samudra Pasai tadi, dengan baju adat dan juga beberapa kebudayaan sekarang kita lihat itu merupakan peninggalan dari kebudayaan Melayu juga, yang itu kemudian juga diasuh
dan diambil oleh Kesultanan Malaka untuk menjadi salah satu kebudayaan yang selalu dilestarikan, atau bahkan contoh kayak takbiran, maulidian, dan tahun baru Islam itu juga merupakan salah satu hal-hal yang kemudian dianut oleh Kesultanan Malaka pada kala itu. Oke, kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kesultanan Aceh. Mungkin aku bisa sedikit ngomong tentang Kesultanan Aceh. Yang kalian ketahui ketika ketika Bapak menyebutkan kerajaan Aceh itu kayak gimana sih? Apa yang terpikirkan di benak kalian? Di luar dari kerajaan Islam. Apa? Di wilayah Aceh. Ya. Wilayahnya kan ada di wilayah Aceh. Masjid Aceh itu. Masjid Aceh. Ada lagi? Tidak harus berpatokan terhadap kerajaan Islam, nggak apa-apa kok. Makanan mungkin. Apa? Bahasanya beda. Karena kembali lagi, Aceh itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kebudayaan Melayu yang sangat kental. Berarti Aceh pakai bahasa Melayu. Iya, Aceh pakai bahasa Melayu. Kalau kalian melihat Malaysia sekarang, kalau kalian melihat Upin Ipin, kalian menonton Upin Ipin, ya ketika kalian berkunjung ke Aceh, itu juga tidak ada bedanya. Sama saja, mereka menggunakan bahasa Melayu yang kental. Hanya saja, kalau kalian tahu tentang nama-nama yang ada di Aceh, kayak kalau kita melihat nama-nama pahlawan kayak Cut Nyak-din, kemudian Tangku Umar, mereka itu mempunyai kayak suatu marga tersendiri, kayak marga Cut, marga Tengku, dan lain-lain. Dan itu merupakan salah satu khas dari kebudayaan serta kultur dari daerah Aceh itu sendiri. Nah, kita masuk ke materi inti. Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Kesultanan Ali Muhammad Shah pada akhir abad ke-14, dan beliau ini merupakan dianggap sebagai pendiri sekaligus sultan pertama Kesultanan Aceh. Yang awalnya Kesultanan Aceh itu mereka itu terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian disatukan di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhammad Shah. Kerajaan-kerajaan kecil itu terdiri dari Kerajaan Lamuri, Kerajaan Pidi, dan juga Kerajaan Pasai. Yang dimaksud Kerajaan Pasai pada kala itu adalah Kerajaan Pasai yang mereka itu udah kayak bekas-bekas reruntuhannya, dan juga kayak Kerajaan Pasai yang seperti yang aku sebutkan tadi, yang Bapak sebutkan tadi, seperti Kerajaan Sriwijaya, tapi itu hanya namanya saja, tapi kerajaannya itu ya kerajaan kecil, karena itu udah bukan puncak kejayaannya lagi. Oke, dan Sultan Ali Muhammad Shah ini mempunyai suatu ambisi untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tersebut menjadi suatu kekuatan politik yang lebih besar, dan itu bisa untuk mencengkram satu wilayah di daerah Aceh. Yang kemudian di puncak kejayaannya, Kesultanan Aceh ini pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636. Yang dimana di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda ini, Aceh menjadi pusat perdagangan. Nah, kembali lagi, dari 3 kerajaan yang kita bahas tadi, 3-tiganya itu yang kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera ini berfokusnya adalah ke pusat perdagangan. Ya, itu adalah pusat perdagangan yang untuk menguasai Selat Malaka serta perdagangan yang ada di Selat Malaka. Nah, di bawah Kesultanan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh ini mulai mengembangkan yang namanya itu, kalau kita lihat sekarang, armada laut, angkatan laut. Gunanya untuk apa? Kembali lagi, penjajah. Penjajahnya siapa, kawan-kawan? Portugis lagi dan lagi, selalu Portugis. Portugis ini merupakan salah satu kerajaan, merupakan salah satu bangsa yang sangatlah ingin untuk menguasai, juga memberikan pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera pada kala itu. Nah, yang kemudian seperti yang aku bilang tadi, lagi dan lagi adanya faktor internal dan juga eksternal yang itu membuat kerajaan-kerajaan tersebut itu dapat ditaklukkan oleh Portugis sepenuhnya dengan
cara, yaitu dengan cara internal dan juga eksternal. Oke, mungkin di sini Bapak mempunyai LKPD. Jadi Bapak memberikan waktu sekitaran 5 menit untuk kalian. Setelah kalian mempelajari kerajaan-kerajaan yang ada di depan yang telah diterangkan oleh Bapak ini, apa saja sih hal-hal yang kalian dapat pelajari, yang kalian dapat manfaatkan untuk menjawab LKPD dari kertas-kertas ini? Oke, bisa ya semua ya? Bisa. Oke, nggak boleh nyontek ya. Nih. Yogi, Bening, apa? Dan jangan lupa diisi kelas absen sama nama lengkapnya ya. Baik, Oke, Pak. Oke. Ini nggak boleh diskusi, Pak. Nggak boleh dong. Kan itu adalah refleksi buat kalian sendiri setelah kalian tuh memahami dari segala kerajaan yang telah diterangkan oleh Bapak tadi kan. Oke. Oke, ayo waktunya tinggal sebentar lagi. Bentar, Pak. Yuk, kerjakan. Nanti setelah kerjakan nanti bakalan ada sesi refleksi buat kalian. Apa saja yang telah kalian pelajari di hari ini, apa saja yang telah kalian pelajari dan juga kalian dapatkan di materi kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera kali ini. Ayo, tinggal 2 menit lagi. Satu menit lagi. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah. Pak.
15, 14, 13, 12, 11, 10, Selesai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Yuk, Dah. dah. Yuk, sudah habis. Dah ya. Selesai nggak selesai? Selesai gak selesai? Oke. Udah ya anak-anak? Oke Pak, makasih Pak. Makasih Ya. Pak. Pak. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Iya, aja lekon nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran di sesi akhir kali ini, yang dimana kita nanti akan merefleksikan pembelajaran dan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, di sini Bapak ingin satu anak untuk menyimpulkan materi tadi. Bapak tunjuk ya. Silakan, Bening. Oke, jadi tadi materinya tuh membahas tentang kerajaan Islam yang ada di wilayah Sumatera. Yang pertama tuh ada Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Muara Silu pada abad ke-13. Nah, kerajaan Samudra Pasai sendiri itu sangat berpengaruh besar dalam perdagangan internasional karena pada saat itu mereka berhasil menguasai wilayah Malaka. Kemudian keruntuhan dari kerajaan Samudra Pasai sendiri terjadi pada tahun 1521 yang mana mereka diserang oleh Portugis. Kemudian kedua ada Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Prameswara yang merupakan salah satu keturunan dari kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu si Prameswara ini pengen mendirikan kerajaan di Singapura namun gagal. Jadi dia membuat kerajaan sendiri di wilayah Malaka. Nah, puncak dari kejayaan kerajaan Malaka sendiri yang pertama yaitu perluasan wilayah, kemudian ada penetapan hukum Islam, kemudian penyebaran Islam yang begitu sangat terkenal di mana-mana pada saat itu. Kemudian kemundurannya sama seperti tadi di kerajaan Samudra Pasai yaitu karena serangan dari Portugis. Kemudian ditambah lagi dengan raja yang memerintah pada saat itu kurang cakap. Kemudian ada kerajaan Kesultanan Aceh yang didirikan oleh Ali Muhayyad Shah pada abad ke-14. Nah, kerajaan ini puncak kejayaannya dipimpin oleh Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Keruntuhannya lagi-lagi sama yaitu karena Portugis. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Jadi di sini kita akan fokus dalam menyimpulkan materi dan merefleksikan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran ini Bapak ingin kalian memiliki kesan yang baik ya dari kelas ini. Bapak minta kalian untuk memberikan kesan pesan yang akan Bapak kirimkan berupa barcode dan silakan menggunakan handphone kalian untuk men-scan. Ya, silakan. Sudah semua? Bentar Pak. Belum. Agak cepat ya. Sebentar Pak. Yang mana ya Pak? Ini gimana Pak? Nggak tahu Pak caranya. Udah dibuka linknya? Sudah. Sudah, Pak. Terus gimana? Dipencet plus, dipencet plus. Plus. Ya itu.
Oh, iya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya anak-anak, langsung saja ya kita bisa memberikan kesan pesan untuk kelas kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Khairi. Pesan yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini tuh apa ya, pembelajarannya itu sangat apa ya, interaktif ya, karena Pak 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 siapa Pak Putra sendiri tadi itu memanfaatkan teknologi yang seperti itu, apa namanya, presentasi. Nah ini tentunya tidak membosankan, terus secara ruangan juga ini bagus, terus tempat duduk juga di apa, ditata sedemikian rupa. Ini tentunya sangat bagus untuk pembelajaran kali ini. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Jadi Bapak di sini untuk mengakhiri sesi pembelajaran. Bapak harap kalian dapat sukses dan kedepannya dapat rajin belajar, terutama kalian bisa menekuni pembelajaran sejarah dengan baik ya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang dapat memimpin bangsa ini untuk kedepannya lebih baik lagi, dan kalian dapat diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bimbingan Pak Agustri. Karena Sukses Maya.